It mikrofon. Itu kan tadi kan bisa tadi narik pantai cuman butuh nanti nyari bis motor kan yang berkenal ada jauh kebiak gerak deh jangan pakai duit deh udah langsung jalan kan aman asli kilo mana kan di berarti sih diajak juga Sekolah. Mana iki? kita nugas tuh Halaman berapa? Kemarin teh? 40. Ya, ke halaman 40 dulu sebelum kita selesaikan ya dan masuk bab baru. Sebelum masuk bab baru kita coba selesaikan dulu bab yang ke berapa ini teh? 3 ya? Betul ya, bab 3 ya? Baik, bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Oke. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas tentang khobar ya, bahwa khobar itu ada 3 jenis ya. Ada khobar yang tidak ada penekanan ya. Kapan khobar itu tidak ada penekanan? Kapan? Bismillah. Ketika si lawan bicara kita tidak mengetahui informasinya, gitu ya. Maka ketika lawan bicara kita tidak mengetahui informasinya, ya, atau ya tidak atau belum tahu, maka tidak boleh menggunakan apa? Khobar yang ada taukidnya ya, atau khobar yang ada penekanannya, gitu ya. Oke. Nah, itu nama khobarnya apa? Khobar ibtidai. Namanya adalah khobar ibtidai. Kemudian kita ingin menyampaikan satu berita, lalu berita tersebut orang yang kita sampaikan itu atau objek lawan bicara kita itu meragukan apa yang kita sampaikan atau berpotensi akan ragu terhadap apa yang kita sampaikan, maka ya kita menggunakan satu taukid, satu penekanan dalam khobar tersebut ya. Supaya untuk menghilangkan keraguannya. Namanya khobar apa? Khobar tolabi. Nah, yang ketiga adalah khobar inkari. Khobar inkari itu taukidnya satu ya. Taukidnya satu. Kemudian ada khobar berikutnya. Khobar berikutnya adalah khobar inkari. Khobar inkari itu disampaikan ketika dia ragu dan berpotensi akan menyanggah, mengingkari ya. Nah, kalau dia menyanggah dan mengingkari, levelnya sudah di atas keraguan, malah menyalahkan kita, ya. Maka kita gunakan 2 taukid. Ketika kita memberikan 2 taukid atau lebih, ya, pada khobar yang akan kita sampaikan itu, nama khobarnya apa? Khobar apa? Inkari. Perangkat-perangkat taukid dalam nahwu ini sudah kita pelajari dan ini dipakai dalam ilmu ma'ani apa saja? Pertama, inna. Inna dulu ya. Kemudian qad. Terus qasam. Nah ya. Terus apa lagi? Qasam. Kemudian nun. Nun taukid. Setelah nun taukid, nun taukidnya bisa nun taukid sakilah atau dia itu nun taukid khafifah, betul ya? Oke. Berikutnya huruf apa? Huruf tanbih. Apa itu huruf tanbih? Untuk tanbih, memberitahu ya. Oke. Baik, terus ada qad, kemudian ada amma syartiyah. Ini adalah perangkat-perangkat taukid untuk memberikan khobar tolabi atau khobar inkari. Tujuan-tujuan yang sudah kita bahas, kenapa khobar itu disampaikan ya, kalau kita ingin menyampaikan satu informasi atau berita pasti harus ada tujuannya. Nah, tujuan yang pertama adalah faidah khobar. Apa itu faidah khobar? Coba yang kemarin hadir. Apa itu faidah khobar? Ngasih tahu apa yang belum. Apa itu faidah khobar? Memberitahu apa yang belum tahu. Memberitahu lawan bicara kita ya, karena lawan bicara kita tidak tahu ya.
Jadi kita mengabarkan satu informasi kepada lawan bicara kita karena dia tidak mengetahui. Itu namanya khobar apa? Itu tujuan gordnya adalah faidah khobar. Ada yang kedua, ya, namanya lazimul faidah. Itu yang kemarin kita terakhir pelajari ya. Apa itu lazimul khobar? Mengasih tahu kepada lawan bicara kita satu informasi, bukan bermaksud untuk memberitahunya karena dia sudah tahu. Tapi bermaksud adalah untuk memberitahu dia bahwa kita juga mengetahui apa yang sudah dia ketahui. Gitu ya. Persib kemarin juara. Saya kalau misalnya misalnya Akhi Zain sedang hiking misalnya, hilang sinyal. Kemudian begitu begitu nyala sinyal, baru saya bisa menghubunginya dan dia belum buka sosial media. Zain, alhamdulillah Persib menang lawan Persija. Nah, itu namanya apa? Faidah khobar. Tapi kalau misalnya saya ngasih tahu ke Putra misalnya, dan Putra sudah mengetahui kemarin Persib menang lawan Persija, ya, kemudian kita mengatakan, Putra, Persib menang. Saya tidak bermaksud ngasih tahu ke Putra Persib menang dalam arti Putra belum mengetahuinya. Dia sudah mengetahuinya. Tapi saya memberitahu dia biar dia tahu bahwa kita itu tidak ketinggalan informasi. Beda kan? Beda. Nah, yang pertama saya ke Zain namanya faidah khobar, yang kedua saya ke Putra namanya lazim faidah. Itu dua tujuan kita menyampaikan satu khobar. Ingat ya, khobar di sini adalah berita atau tulisan ya, bukan khobar dalam kacamata ilmu nahwu. Oke. Casan, ada yang ini terminal. Sekaligus nyolokeun Akhi Al-Haddad. Langsungnya di Pang. Paling mana? Itu paling itu. Sip ya. Oke. Itu namanya apa? Faidah khobar dan lazimul faidah. Sekarang silakan Putra dibaca wa qad yulqa al khabar. Ini nih, yang ini. Wa qad yulqa al khabar. Iya. Qad yulqa. Qad yulqal khabaru. Li agrodin balaghiyatin ukhra. Li agrodin balaghiyatin ukhra. Tufhamu min siyakil kalami minha al-fakhru ka qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam ana afsahu arabi baida anni min quraisy bayana anni min quraisy wa qaulihi alaihi salatu wassalam luhu alaihi salatu wassalam ana nabi la kadhib anna ibnu Abdul Muthalib. Ya, oke, sip. Nah, jadi yang tadi ya, yang faidatul khobar, kemudian lazimul faidah, itu adalah tujuan utama, dua tujuan yang sering yang biasa sering menjadi alasan kita menyampaikan informasi. Pertama, bisa jadi kita menyampaikan informasi dalam rangka memberitahu, ya, karena dia belum tahu. Yang kedua, kita menyampaikan informasi dalam rangka ingin memberitahu dia, ya, tentang informasi tersebut, bahwa saya juga mengetahui, gitu ya, bukan hanya dia saja yang mengetahui. Nah, itu yang pokok. Nah, ternyata ada lagi yang lain ya. Nah,
Apa saja? Pertama adalah al-fakhr. Ya. Al-fakhr itu artinya untuk membanggakan diri. Untuk apa? Membanggakan. Membanggakan diri. Nah, seperti ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana afsahul Arab." Ya. Apa? Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Nah, ini kan Nabi membanggakan diri, ya, dan ini tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang menentang, kita apa namanya? Kita sampaikan untuk al-fakhr. Ya. Ana afsahul Arab baina anni min Quraisy. Ya, saya adalah orang Arab yang paling fasih, ya. Hanya saja saya dari Quraisy. Nah, gitu ya. Dan saya berasal dari Quraisy. Kalau ini namanya al-fakhr ya. Al-fakhr untuk membanggakan diri. Dan bukan sombong ya, ini adalah untuk melawan, ya, untuk melawan orang yang bisa dimungkinkan untuk merendahkan kita. Misalnya apa? Kalau misalnya ada yang ada seseorang misalnya yang ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, yang iri kepada Baitul Mukhlisin kemudian mengatakan misalnya Baitul Mukhlisin itu SD-nya misalnya ya begini tidak bisa baca Al-Qur'an misalnya. Nah, kita mengatakan santri-santri SD Baitul Mukhlisin ya, pada hafal juz 30. Pada hafal juz 30 itu namanya al-fakhr. Ya. Bilih pamit dicarioskeun mangke orang lain ragu misalnya. Sama ketika misalnya apa? Antum misalnya menghadiri satu ustadz misalnya, kemudian ustadz tersebut kita pakaikan gelar, itu namanya al-fakhr. Kita memberikan informasi kepada orang lain, Ustadz fulan misalnya, doktor apa misalnya LCMA, itu namanya al-fakhr, supaya tidak diragukan ilmunya misalnya gitu ya. Itu untuk membanggakan tapi dalam rangka bukan untuk sombong ya, tapi untuk antisipasi ya, takut misalnya ada orang yang merendahkan ilmu dia gitu ya. Makanya kalau misalnya insinyur kan, kalau misalnya atau dokter ya suka ditempelkan gitu kan di setiap rumah sakit ya, dokter bedah agak apa, dokter misalnya Al-Haddad ya, kemudian gelarnya misalnya ya, gelarnya panjang gitu ya. Nah, itu dalam rangka untuk al-fakhr. Dikhawatirkan nanti orang lain takut, ini apakah benar dokter Al-Haddad ini bisa membedah misalnya ya, bisa mengoperasi. Nah, dihadirkan gelar itu untuk meyakinkan dia ya, untuk al-fakhr ya, takut nanti direndahkan gitu. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ana nabi al-kadzib, ana nabi kadzib, la kadzib. Saya adalah nabi yang tidak mungkin berdusta. Ana ibnu Abdul Muthalib. Saya adalah anaknya Abdul Muthalib. Ya. Anaknya maksudnya adalah kakeknya ya, cucunya. Saya adalah cucunya Abdul Muthalib. Karena terkenal kakek Nabi itu adalah tokoh dari Quraisy, tokoh utama dari Quraisy, kemudian membanggakan tidak apa-apa. Nah, itu namanya adalah al-fakhr. Ya. Oke. Yang kedua silakan akhi Al-Haddad. Idharu dha'fi wal ajzi. Dha'fi wal ajzi. Kaqaulihi ta'ala ala lisani akhi Murangga tuh. Zakaria alaihi salam. Rabbi inni wahanal adfu minni wasta'alar ra'su sayban. Yadifu Zakaria alaihi salamu halahu wa yadhiru dha'fahu wa ajazhu ba'da an kabira. Nah, berikutnya adalah kita menyampaikan informasi itu, tujuannya itu bisa untuk idharu dha'fi. Idharu dha'fi itu artinya menunjukkan kelemahan, wal ajzi dan kepayahan. Ya. Seperti ucapan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ini gelar paling tinggi itu alaihissalam.
Ini gelar paling tinggi. Dan yang kedua adalah yang pertama sallallahu alaihi wasallam, yang kedua alaihi salam, yang ketiga radhiyallahu an. Ada di sini kampus yang lulusannya gelarnya RA misalnya. Padahal nggak ada ya. Itu gelar paling tinggi itu. Nah, kenapa setiap kita membaca hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, itu al-fakhr. Karena kalau Syiah itu kan laknatullah alaih misalnya, itu Syiah. Nah, kita menggunakan bukan laknatu alaih tapi apa? Ahlus sunnah itu radhiyallahu an. Nih. Itu al-fakhr. Bukan sombong untuk membanggakan, takut direndahkan oleh orang lain. Gitu ya. Ya. Nah, kalau yang B ini adalah menampakkan kelemahan ya atau kepayahan. Contohnya gini. Rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra's saiba. Ya Allah, sesungguhnya saya merasakan kelemahan pada tulang saya. Jadi tulang saya sudah lemah. Kemudian rambut saya pun sudah beruban gitu ya. Washta'ala ra'su syaiba. Nah, ini dalam rangka untuk merendah. Khobar yang disampaikan oleh Nabi Zakaria itu untuk merendahkan. Nah, antum nanti ya, kalau ditanya oleh mertua, jangan idharu dha'fi wal ajz. Harus al-fakhr. Oh, gitu ya. Jangan. Kalau nanti ditanya oleh mertua jangan apa? Jangan idharu dha'fi wal ajz. Kalau ditanya apa bidang ilmu yang Anda kuasai misalnya? Abi mah lemah. Nanti ditanya, kamu bisa nahu? Kebetulan calon mertua antum misalnya kiai misalnya. Kamu bisa nahu? Wah, saya mah lemah ya ilmu nahunya. Bokon sama belet ya. Padahal antum punya potensi. Nah, kalau ditanya seperti itu bisa, dan saya bisa baca kitab. Kalau antum seperti itu nanti berpotensi 98% ya, tidak diterima kalau merendah. Ya. Insya Allah bisa, harus pakai insya Allah. Insya Allah bisa. Bahkan saya ngajar nahu, nah gitu. Itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus. Namanya al-fakhr ya. Atau ketika misalnya antum dijadikan sebagai ahli dalam persidangan misalnya. Baik, kita akan hadirkan ahli dalam persidangan ini, misalnya dalam kasus ijazah palsu Jokowi misalnya. Kemudian didatangkan ahli forensik, digital forensik. Ya, misalnya ahli Zain, ahli digital forensik, datanglah. Ditanya oleh hakim, apakah betul Anda ahli digital forensik? Saya nggak bisa apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Jangan, harus apa? Saya bisa, bahkan saya menjadi peneliti yang independen. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, itu namanya apa? Al-fakhr. Oke. Nah, yasifu Zakaria alaihi salam halah wa yudhiru dha'fah wa ajzah ba'da'an kabir. Nah, Nabi Zakaria alaihi salam itu dia mensifati dirinya kemudian dengan cara menampakkan kelemahan dan kepayahannya setelah dia tua. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala harus merendah. Ya Allah, abi teh kan pinter. Tolong dong tambahkan ilmu kepadaku. Jangan ya, itu mah tidak tawadu. Ya, saya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya. Puji nama Asmaul Husna yang Allah miliki, kemudian saya itu rendah ilmu ya, kemudian saya banyak dosa, itu idharu dha'fi wal ajzi. Oleh sebab itu tambahkanlah ilmu padaku, Rabbi zidni ilman gitu ya. Oke. Baik, silakan akhi Al-Haddad istirham. Sudah ya? Zain Boro atau Zain. Al-istirhamu wal isti'tafu mislu inni faqirun ila afwillahi wa ghufrani.
Oke. Istirham wal istiqtob. Istirham itu minta dikasihi, istiqtob itu minta di ya, istirham itu minta dikasihi, kalau istiqtob itu minta-minta. Inni fakirun ila afillah wa ghufrani. Saya itu adalah fakir untuk mendapatkan ampunan dari Allah gitu ya. Kalau af itu artinya ampunan yang dihapus total, tidak ada sisa ya. Kalau ghufran ya itu adalah bentuk ampunan dari Allah tapi masih menyisakan noda begitu ya. Itu perbedaan antara al-af dan ghufran. Bukan nama ghufran. Ya. Minta ampun. Silakan Putra Al-Has. Ala sa'i wal ijtihadi kaqaulis samau ali gitu ya. Ya. Samau Ali beni. Ini nama orang ya. Samuel itu Oh, teh. Samuel ibn Adia. Iya. Samuel ibn Adia. Bahasa Arab. Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Iya. Samuel. Baik, yang keempat, kalau kita tambahkan tadi yang kedua, berarti ini yang keenam ya. Yang keenam, kita menyampaikan khobar itu dalam rangka tujuannya al-has ala sa'i wal ijtihad. Untuk memotivasi untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Untuk memotivasi agar berusaha dan bersungguh-sungguh. Seperti ungkapan Samuel ibn Adia, apa kata dia? Falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Ya. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Nah, ini kan tidak ada perintahnya. Betul ya, tidak ada perintah ya. Iya, tapi maknanya adalah al-has, memotivasi. Ya. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah untuk berilmu. Sama ketika misalnya guru mengatakan di hadapan santrinya ketika mau ujian menjelang ujian akhir semester 2 ya. Kemudian si dosennya misalnya mengatakan ya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya yang nilainya jelek ya, tidak akan naik ke semester 3. Kalau mau memaksakan naik ke semester 3, kalau misalnya nilainya jelek tidak akan naik ke semester 3, bahkan dia harus bayar UKT 2 kali lipat misalnya. Nah, itu kan al-has untuk memotivasi. Oh, daripada saya membayar UKT 2 kali lipat, ya, lebih baik saya bersungguh-sungguh. Nah, itu ya. Itu namanya tujuan untuk menyampaikan khobar itu al-has ala saya wal ijtihad. Meskipun tidak ada perintah, tapi gurunya mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan nilai bagus, maka tidak akan naik ke semester berikutnya, bahkan dia akan dibebani dengan membayar UKT 2 kali. Dan membayar UKT teman-temannya. Kan ribuh itu teh. Ya. Ya, silakan. Al-Haddad, idharut tahassur. Idharut tahassur ala syai'in mahbubin. Ya. Mislu qawluhu ta'ala inni wada'tuha unsa. Nah, oke. Idharut tahassur, untuk menampakkan penyesalan ala syai'in mahbub, atas sesuatu yang dicintai, menampakkan penyesalan atas satu hal yang dicintai. Ini wado, dia menyesal tapi dia cinta pada apa yang dia sesali itu. Ini wado tuha unsa, saya sudah melahirkannya anak perempuan. Dia menyesal tapi dicintai. Sama seperti misalnya seorang ibu, aduh, aing nanya, bet lahiran teh budak awewe musingkeun. Nah, itu namanya idharu tahassur ala syai'in mahmud. Bukan berarti si ibu tersebut membenci kepada anak perempuannya, tapi si ibu tersebut mungkin kalau anaknya laki-laki bisa jadi presiden misalnya gitu ya, atau misalnya bisa menjadi KDM.
Tapi malah anaknya perempuan, apakah menyesal terhadap sesuatu yang dibenci? Tidak, dia mencintai anaknya. Kurang lebih kalau kita kumpulkan ada dua, yang utama ada dua ya, faidah khobar, lazimul khobar, ya, lazimul khobar, lazimul faidah. Nah ini kita hitung yang ketiga al-fakhr, 3, yang keempat idharud da'af, kelima al-istirham, yang ke berapa berarti? 6 al-has al-sa'i wal ijtihad, yang ke terakhir idharu tahassur ala syai'in. Jadi ada 7 ya. Tuh lihat 7 ya. Seberapa? 1 2 3 4 5. Iya 7. Itulah kurang lebih apa namanya? Gorod al-agrod al-balagiyah, tujuan-tujuan seseorang menyampaikan berita. Pasti ada tujuannya, tidak mungkin dia berbicara tidak ada tujuan. Ya, kemarin sudah saya singgung kalau misalnya berbicara tidak ada maksud, tidak ada tujuan, berarti adalah orang gila. Orang gila. Teu kabita khil hadat. Kabita sajen hoream mapahna teh. Kabita mah kabita jadi orang gila tapi saya hoream jalan kakinya misalnya. Orang gila itu enak ya, tidak sakit ya. Tidak makan selalu ada yang ngasih ya, tidak banyak pikiran ya. Tidak bayar UKT, tidak mengerjakan banyak tugas. Enak sebetulnya. Tapi saya yakin antum semua tidak mau jalan-jalannya ya. Capek papanasan. Tadi senal deh. Di Instagram itu ada yang lucu ya, orang yang jago boxing itu berkelahi dengan apa? Orang gila. Berlari. Betul. Itu teh atlet boxing gitu. Dilawan. Kuncinya. Iya betul. Ya. Dede Inun itu ke polisi. Iya betul ya, Dede Inon juga sama bikin. Jadi orang gila kan. Bikin apa? Ditembak ke polisi. Jadi bagi orang yang berakal ketika menyampaikan khobar itu pasti ada apa? Ada agrodnya, ada tujuannya ya. Kalau tidak ada tujuan berarti dia tidak berakal. Atau yang kedua bukan orang gila, orang yang ngalamun. Bukan ngalamun, erup kemudian ngalindur. Saya pernah kemah ya, itu ngalindur itu asli. Tapi ngalindur itu nyambung. Diajak ngobrolnya nyambung. Saya lupa lagi ceritanya apa ya, kata-kata Pak Uwan bisa ajak ngobrolnya nyambung ya. Nah, yang ketiga yang tidak ada tujuan itu kasurupan. Kasurupan ya. Kopi hidung. Aing mau. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang keempat ya, al-uslubul insa. Jadi ada khobar, ada insa. Sama sebetulnya ya, sama-sama berita, tapi ada sedikit perbedaan antara khobar dengan insa dilihat dari gaya bahasa yang disampaikan. Baik, silakan siapa yang mau baca? Atau kita baca dulu ya. Kita akan membahas tentang insa, definisi, pembagian, serta jenis-jenis dari masing-masing bagian itu ya. Kita baca dulu kosakata yang akan dipakai di bab ini. Al-qadha, yuk. Al-qadha. Qada'ullahi. Qada'ullahi. Jazi'a yajza'u. Jazi'a yazza'u. Ya, hawadis. Hawadith. Ahwal. Ahwal. Jaldun. Jaldun. Awsabirun. Awsab. Shimah. Shibah. Samaha. Samaha. Sakha. Sakha. Adhan. Adhan. Jaza'. Jaza'. Istada'a yastada'i. Istada'a yastada'i. Mashib. Mashib. Qarrah. Qarrah. Raja'ah. Raja'ah. Al-ata'. Al-ata'. Jada yajudu. Jada yajud. Bi'sa. Bi'sa. Oke, sekarang istilahnya ya, uslubul insya. Uslubul insa. Al-isti'la. Al-isti'la. Baik, silakan baca syairnya. Masing-masing harus baca ya semuanya. Mulai dari Putra dulu. Putra. Qala as-Safi'i fi nushi. Da'i itu. Da. Oh, Ya, da. kalau mau disatukan da'il ayyama. Kalau mau satu da'al ayyama. Tapi lebih baik disatukan da'il ayyama. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u.
ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على أهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. Ya, silakan Akhi Al-Hadad dibaca. Ini kan syair harus yang sedang berpuisi itu ya. Nanti saya contohkan ya. Nah, Akhi Al-Hadad istamir al-qiraah. Nah, anta ikra qiraatan sahihatan wadihatan. Da'il ayyamu. Woi, siap. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Watib nafsan iza hakama qada'u. Wala tajza lihadasatil layali. Lihadisati layali. Fama lihawadis ad-dunya baqa'u. Wa kun rajulan ala ahwali jaldan. Ya. Washimatuka as-samahatu was-sakhau. Wala tarjus samahata min bakhilin. Fama fin nari ad-dum lid-dum. Aduh, ya berpuisi. Lid-dum ani Ya, silakan Zain. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u Ya. watib nafsan idza hakamal qada'u wala tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan washimatukas samahatu was sakha'u wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lizam'ani ma. Ya. Sebetulnya riwayat yang sampai kepada kita ya, syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu dalam diwannya itu cuma sampai yang ketiga. Yang keempat ini tambahan ya. Oke, jadi saya hafalnya yang 3 aja ya. Oke, saya tutup ya. Aya kene ieu carangna. Nah ya. Sabirman juga nu apal wae apal saya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wasimatukas samahatu was sakha'u. Waduh. Isan. Ulangi lagi ya. Kebenaran badan eta. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wasimatukas samahatu was sakha'u. Masyaallah ya. Saya tidak lihat ya, lihat aja nanti rekamannya kalau nggak percaya. Oke, kita terjemahkan ya. Ini adalah nasihat dari Imam Syafi'i bagi antum semua yang galau ya. Yes. Galau tidak antum? Galau tidak? Pernah mengalami galau? Pernah ya, kelihatan memang dari wajahnya. Ya, baik ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi, yang saya rasakan ya ketika saya membaca kembali syair yang dulu pernah saya hafalkan ini itu teringat kembali ya, dan saya merasakan misalnya ketika ditimpa ujian ya menjadi bangkit. Nah, jadi seakan-akan ini jadi bahan bakar ya. Oke, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Da' itu dari kata wada'a yada'u da'. Ya, wada'a yada'u da' artinya taraka yatruku. Wada'a yada'u. Ini fiilnya fiil mu'tal misal ya. Betul ya, karena huruf ilatnya di awal ya. Nah, ini tengah harulang dia. Ya, masih ingat tasrifnya?
Ya, di sorof ya, ini adalah bina misal, mu'tal, karena huruf ilatnya di awal. Nah, da ini adalah amr bermakna taroka yatruku. Taroka yatruku. Jadi apa arti da al ayamnya itu dia jadi maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bih. Jadi gimana? Da'il ayyam taf'al ma tasya'u. Biarkanlah hari-hari itu bertingkah semaunya. Aduh, gagah gitunya. Kayaknya harus diamalkan ini. Da'il ayyam taf'al ma tasya'u. Ya kalau antum menghafal syair, nanti menghafal syair-syair setelahnya mudah. Karena gaya bahasanya, wajan-wajannya itu mirip-mirip. Da'il ayyam taf'al ma tasya'u. Biarkanlah hari-hari bertingkah semaunya. Jadi akhi Zain jangan mengatakan, nah hanya poe ayeuna mah kieu asa sepi jualan teh. Jangan seperti itu. Atau kenapa ya hari ini kejadiannya seperti ini ya? Mun mah saya teh teka Baitul Mukhlisin moal disuruh misalnya gitu ya. Moal maca, moal tasmi gitu. Atau misalnya kenapa ya hari ini saya penuh ujian, saya banyak masalah misalnya di kampus, saya buru-buru lulus ya. Kenapa akhwat itu tidak mau menerima saya misalnya gitu ya. Kenapa ya Bapak calon nih ya. Kenapa ya calon Bapak mertua saya itu ketika saya datang kepadanya saya tidak punya apa-apa, dia malah mengatakan saya hanya akan menerima anak saya yang punya kepribadian. Disangkanya saya tidak punya kepribadian. Ternyata maksud pribadi dia itu adalah mobil pribadi, rumah pribadi. Ya. Pribadi. Kenapa ya? Kok seperti itu hari-hari yang saya lalui itu seperti itu. Jadi kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari bertingkah semaunya. Nu penting watib nafsan idza hakamal qada'u. Yang penting adalah kita harus bisa menenangkan diri kita tatkala takdir itu ada pada diri kita. Da'il ayyama taf'al ma tasya'u. Biarkanlah hari-hari bertingkah semaunya. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Yang jelas adalah perbaiki diri kita atau tenangkan diri kita. Tib nafsan itu artinya dari toba yatibu tib amr. Watib nafsan, kita harus bisa menenangkan diri kita. Idza hakamal qada'u, apabila takdir itu datang menghampiri kita. Dan paling berat mah narima takdirnya. Ya. Nah, ketika jangan mengatakan, "Oh, ini kenapa hari ini seperti ini?" Yang penting kita itu butuh ketenangan. Makanya ketika perang Khandaq kan Nabi mengatakan, "Ya Allah, fa'anzil alaina sakinatan. Sabbit aqdamana idlaqaina." Ya Allah, berikanlah kami ketenangan. Jadi yang dibutuhkan oleh Nabi ketika situasi sedang genting seperti itu adalah ketenangan. Entong nafsu lamun nuju ambak akhi al-hadat dan Zain serta putra ya. Entong memutuskan sesuatu ketika sedang ambak bisingka dohung. Sebaliknya entong ngasih hadiah ketika tong buru-buru ngasih hadiah, janji hadiah ketika sedang bunga. Ayo kia bunga. Nah, angke udah. Nah, hanya tadi nggak janji kena gitu ya. Ya, jadi tong memutuskan sesuatu, jangan mudah memutuskan sesuatu tatkala kita marah. Ya, jangan mudah kita memberikan janji hadiah apapun itu, manis-manis manakala kita sedang bahagia. Artinya kontrol dulu. Baik senang maupun sedang marah kita. Yang jelas adalah tib nafsan. Kita harus bisa menenangkan diri kita. Ya. Musibah seberat apapun, kalau kita bisa menenangkan diri kita, ya, maka semuanya mudah. Ya. Allah yang membuat ujian gitu, masa kita maka serahkan semuanya kepada Allah. Oke, kita lihat ya setelahnya. Wala tadza' li hadisatil layali. Jangan gelisah terhadap peristiwa-peristiwa malam hari. Biasanya orang itu kalau misalnya gelisah itu di waktu malam ya. Allah isu kumaha.
Allah besok gimana ya saya? Biasanya mulai banyak pikiran itu malam, sehingga kita tidak bisa tidur. Ya. Meskipun sebelum tidur makan nasi padang misalnya, ngereda bakal banyak pikiran. Beres warag mual tuh banyak pikiran. Nah biasanya itu berkumpul kegelisahan itu di waktu malam. Besok semuanya bising kemana? Kudu juga manuk. Ya, harus seperti burung. Yang penting malamnya tidur dengan tenang, besoknya terbang. Burung itu tidak pernah berpikir, kan kata Nabi itu, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama turzaqut tayr, taghdu himasan wa taruh bitanan." Wah, galak itu. Kalau kalian betul-betul bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, maka kami akan memberikan rizki kalian sebagaimana kami memberikan rizki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Nu penting mah konsep manuk mah hiber. Ikhtiar. Tidak pernah burung berpikir sejak malamnya isuk hiber ka mananya. Tidak. Burung tidak pernah nyetok makanan. Ah, ieu mah jang kadai cukup. Enggak. Chicken bukan dua. Ayo cenah mah lebar cenah kayak gitu sangguan deui. Jang enjing. Jadi burung itu yang penting tawakal kepada Allah, besok ikhtiar terbang. Dan burung itu meskipun misalnya hari kemarin kesana te bebenangan, ya, meskipun ke tempat itu di hari kemarin tidak dapat cacing begitu ya, karena tiba-tiba cacingnya ke Samarinda sana, misalnya teh ya. Burung mah bakal pergi, burung mah tidak pernah berpikir besok mah mau kalapak eta, da kamari ge cacing nage nggak ada, tidak pernah berpikir, pokoknya mah cobaan deh weh. Gitu ya. Bisa jadi cacingnya ke Samarinda misalnya begitu ya. Nah, burung seperti itu. Dan burung sudah punya rumah masing-masing. Ayah burung ngontrak? Nggak ada. Apakah ada burung yang bunuh diri? Nggak ada. Nu penting mah burung malamnya tibra. Nu begadang teh burung hantu aja. Gitu. Yang penting tibra. Wala tadza'aliha disatilaya. Jangan gelisah terhadap kejadian-kejadian malam hari. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Karena tidak ada kejadian-kejadian dunia yang sifatnya kekal abadi. Kenapa udah ujian segitu ke moal teteruyan? Kenapa saya jomblo terus? Moal teterusan jomblo. Semua akan cie-cie pada waktunya. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Tidak ada kejadian-kejadian di muka bumi ini yang sifatnya abadi. Mungkin kita sekarang sedang diuji. Tapi mungkin Allah sudah mempersiapkan takdir terbaik kita. Itu ya. Jadi wala tadza'liha disatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Kun rajulan, jadilah seseorang alal ahwali jaldan. Di setiap kondisi menjadi orang yang sabar. Jadilah seseorang yang di kondisi apapun, alal ahwal, kondisi apapun, jaldan, sabar. Ada orang teh sabar teh keur bungah we. Sabar we keur bungah mah, tapi ketika sedang tertimpa musibah, aing teh geus sabar. Kok sabar kok ambekan. Gitu ya. Jadi wa kun rajulan ala, dan ini yang berat, sabar ketika kita sedang tertimpa musibah. Sekelas Umar bin Khattab pun ketika menerima berita Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang mengatakan Rasul wafat? Man qala inna Muhammadan qad mat sa'aqtuluhu bihadis sayf. Siapa yang berani mengatakan Rasul wafat, saya akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Itu Umar. Ya. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Jadilah orang yang di setiap kondisi itu penyabar. Wasyimatu kas-samahatu was-sakha'u. Syimah itu ciri khas. Ya. Jadikanlah ciri khasmu itu as-samahah was-sakha'. Jadi mudah memaafkan dan dermawan. Samahah. Mudah memaafkan, was-sakha dan dermawan. Di setiap kondisi apapun kita harus sabar, kebiasaan kita harus mudah memaafkan, kemudian dermawan. Wala tarjus samahata min bakhilin. Jangan berharap kedermaan dari orang yang pelit. Jadi antum kalau misalnya kepada orang dia sudah pelit ya, merege hese kata Sahrul Kan mah.
Kata Karyana Kapoor, Salman Khan wa akhwatuha ya. Mereka hensa jangan berharap berharap kasih sayang terhadap orang yang bakhil. Fama fin nari lidzam'ani ma'u. Karena yang namanya air itu, nah ya. Jadi ini asalnya fama ma'u fin nari lidzam'an. Kemudian ma'anya diakhirkan supaya kofiahnya tetap sama. Karena yang namanya nar itu apa? Api. Karena yang namanya api itu tidak akan bisa memberikan air bagi orang yang dham'an itu atsyan, apa? Haus. Karena tidak mungkin api itu diberikan sebagai air kepada orang yang haus. Ini apa namanya? Sangat betul-betul luar biasa syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Gitu ya. Ini harus dihafal nih biar kita bisa memotivasi teman kita, keluarga kita, diri kita sendiri ya. Calon istri kita misalnya gitu ya. Nah, oke ya. Bisa jadi dengan syair ini antum bisa diterima gitu ya oleh mertua antum. Wah, Kan ngalamar da'i layya. Ya. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Yuk. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Watib nafsan idha hakamal qada'u. Watib nafsan idha hakamal qada'u. Wala tajza'ni hadisatil layali. Wala tajza'i hadisatil layali. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Wa kun rajulan 'alal ahwalil jadd. Wa shimatukas samahatu was-sakha'u. Wasimatuka samahatu was-sakha'u. Wala tarjus samahata min bakhilin. Wala tarjus samahata min bakhil. Fama fin nari lidham'ani ma'u. Fama fin nari lidham'ani ma'u. Ada waktu ya, 5 menit lagi ya. Saya baca. Kita bareng-bareng menerjemahkannya. Tarjamatus syair. Biografi. Penyair berarti biografi Imam Asy-Syafi'i. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wulida bi Baniyati Ghazzah fi Filistin sanata ini jadi maf'ul fih ya. Dia jadi maf'ul fi, mi'atinnya di sini mudhof ilaih. Ya, khamsinnya itu dia ma'tuf ke mi'atin yang majrur. Jadi dia itu lahir pada tahun 150 Hijriah. Nah, jadi tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir. Di tahun ini juga Imam Abu Hanifah wafat. Jadi kan madhab pertama itu madhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hanbali. Mama Gufron tidak dianggap. Jauh sekali. Bainas sama'i wal asfal. Oke. Jadi 150 adalah tahun kewafatan Abu Hanifah. Di tahun itu juga lahir ulama besar. Tahun itu wafat ulama besar, di tahun itu juga lahir ulama besar, Imam Syafi'i. Ya. Jadi dia lahir tahun 150 Hijriah, wa nasya'a bi Makkatal Mukarramati. Dan dia tumbuh berkembang di mana? Di Mekah. Lahirnya di Gaza, di Filistin. Ya, yang kata Mbak Monik, tahu Mbak Monik? Yang aktivis Israel itu, yang suka di TV One. Dia mengatakan bahwa Gaza itu dia bukan milik Filistina, tapi milik Israel. Israel ya. Nah, jadi Makkah di sana majrur, tanda jani adalah fathah karena dia adalah isim alladzi la yansharif. Oleh sebab itu naat yang hadir setelahnya harus majrur, tidak mukarramata, tapi mukarramati. Dia tumbuh berkembang di Makkah, wahtamma bidirasatin nahwi wal lughati wasyi'ri wal fiqh. Ya. Jadi dia memprioritaskan belajarnya itu untuk belajar apa? Nahwu, lughah. Ketika disebutkan lughah berarti yang ini ya, yang 13 ilmu itu ya. Lughah, syair dan fikih. Dan Imam Syafi'i itu dia ahli bahasa, ahli matnul lughah ya. Dan dia mengetahui ta'addud al-ma'ani. Luar biasanya begitu ya. Ta'addud ma'ani wa ta'abir lafdhiyah wa istilahiyah ya. Ta'addud ma'nawi itu Imam Syafi'i tahu.
Karena dia belajar dengan suku Huzail, suku Tamim, ya, suku Asad, suku Quraisy, apalagi ya, dan suku-suku yang lainnya. Yang kemudian itu semua dijadikan syawahid dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Suku Tayyi', itu Imam Syafi'i belajar ke sana. Jadi kalau antum hanya belajar nahwu di Baitul Mukhlisin, ya dengan saya saja, kurang ya. Saya itu bukan satu suku ya. Cingirnya suku mungkin. Suku separuh. Oke. Wasara aliman. Akhirnya dia menjadi orang yang berilmu. Karena dia belajar nahwu, belajar lugha, belajar syair, belajar fikih. Akhirnya dia menjadi orang yang berilmu. Yurja ilaihi fi hadhil ulum. Yang menjadi rujukan ya bagi ilmu-ilmu tadi. Sahibul madhab asy-Syafi'i fil fiqh. Dia menjadi tokoh utama di madhab Syafi'i. Nama dia sendiri. Tufiya bi Misra. Wafatnya di mana? Mesir. Di Mesir. Sanata mi'atain wa arba'in minal hijrah. Wafatnya tahun berapa? 204 Hijriah. Berarti cuma berapa tahun? 54 tahun. Imam Syafi'i ya. Usianya pendek 50. Usia pensiun di Indonesia 54 tahun itu. Baik ya. Alhamdulillah sudah selesai. Saya akan tutup dengan kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu putra Akhi Al-Haddad, Akhi Zain dan teman-teman yang lainnya. Imam Syafi'i itu kalau dia baca ini kitab, kalau dia baca halaman yang kanan, maka halaman yang kiri ditutup. Ini sedang baca yang kanan. Ya no tadi no syair no antum hilap teh syair tadi. Mana tadi ya yang Dail Ayyam. Nah, ketika Imam Syafi'i misalnya menghafal syair yang tadi, misalnya ini yang kiri ya di sebelah saya. Maka ketika membaca halaman yang kiri seperti ini, syairnya ada di sini, halaman yang kanan ditutup oleh tangan kanannya. Dan dia membaca syair Dail Ayyam matab al-matasa wa tibnafsan indah hakamal qada dan seterusnya. Kenapa ketika dia membaca halaman yang kiri, mata kiri melihat halaman yang kiri, tangan kanan menutup halaman yang kanan? Karena dia punya kebiasaan, kata muridnya Robi, ya, dia sekali melihat langsung hafal. Bukan sekali baca, sekali lihat langsung hafal. Kenapa halaman yang kanan ditutup? Takut kemudian ketika sedang fokus membaca Dail Ayyam misalnya, halaman yang kiri, halaman kanan ketinggali keapal dua nana. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita ngapalkan Quran, Dail Ayyam, Dail Ayyam, Dail Ayyam. Imam Syafi'i. Apal. Tapi kalau Imam Syafi'i tutup yang satu. Kalau yang membaca yang kanan, yang kiri ditutup. Takut ketika membaca yang kanan hafal, yang kiri juga hafal. Konsentrasinya pudar. Kalau kita dua-duanya ditutup. Itu dihafalkan. Kalau kita dua-duanya tidak dihafalkan, tuh ya. Kemudian bagaimana resepnya Imam Syafi'i? Pertama, kata Imam Syafi'i kalau mau belajar seperti saya, belajarnya pasbir fit ta'alum kasabri jamad. Maksudnya? Pasbir fit ta'alum kasabri jamad. Kalau Anda mau seperti saya, Imam Syafi'i kan hafal Quran itu usia 7 tahun. 7 tahun hafal Quran. Dan Imam Syafi'i hafal Quran itu ningali teks, dengar dan mengulang. Hafal 30 juz usia 7 tahun. Nah, resepnya itu tadi, kalau Anda mau seperti saya, maka Anda harus belajar dengan sabar seperti sabarnya benda mati. Ini ada kursi benda mati. Ya. Kursi yang tadi saya duduki sudah pas sekarang 1 jam, tidak pernah protes. Berarti Ustaz Firman misalnya lintuh. Tidak. Kursi diam saja, tidak pernah protes. Apa maksudnya kalau kita belajar, nikmati, Enjoy. jalani dengan baik, nikmat ataupun tidak, pokoknya jalani. Jangan mengeluh, karena benda mati tidak pernah mengeluh. Gitu. Ya. Sama ketika misalnya antum mencintai seseorang,
Jangan mencintai seseorang karena cinta. Kenapa kamu dia ingin menikah dengannya? Saya cinta padanya. Salah. Kalau Anda ingin nikah dengan dia, jangan karena cinta, jangan karena ada sebab. Sebab kalau sebabnya tidak ada, maka cintanya tidak ada. Akhirnya. Kalau kita mencintai seseorang karena sebab, ketika sebabnya hilang, maka cintanya akan hilang. Tulis, ada tet. Nah, misalnya seperti itu. Terakhir beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan menggapai yang namanya ilmu kecuali dengan berapa perkara? 6 perkara. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadul ustad wa tulu zaman. Itu juga syairnya. Zaka harus cerdas, bukan menamai anaknya jadi Jaka. Zaka harus cerdas. Hirs sungguh-sungguh. Hirs itu semangat. Rakus. Ijtihad sungguh-sungguh. Bulgoh biaya. Irsyadul ustad arahan guru. Terakhir tulu zaman, lamanya waktu. Hadirlah daurah 3 hari bisa baca kitab. Waduh, itu bukan tulu zaman ya, itu namanya kilat. Yang seperti itu bisa, kalau mau belajar bahasa Suryani ke Mama Gupron 3 hari insya Allah bisa. Habis innaha kasyida lebih mau Allah. Baik ya, ini Imam Syafi'i. Jadi beliau, terakhir, ini kan syair ini susah ya, susah loh. Tidak semua orang Arab bisa bersyair seperti ini. Imam Syafi'i, saya akan memberitahu kepada kalian ilmu yang tidak saya fokus belajarnya, ilmu yang tidak saya fokus mempelajarinya, yaitu ilmu syair. Jadi ilmu syair itu ilmu nuku Imam Syafi'i itu diajar nanti hendak fokus. Tapi kalau kalian mau, saya bisa membacakan syair 1 bulan full tanpa mengulang 1 bait pun yang sama. Hebat. Eta teh ilmu nuku Imam Syafi'i teh fokus diajarna. Kamu fokus. Kalau kita mah yang tidak fokus teh tidak ada begitu. Baik ya, saya kira cukup ya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas lagi ya, pas kurang lebih 1 jam. Nanti kita akan bahas penjelasan setiap bait syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bagaimana uraiannya, apa saja maksudnya, baru kita nanti membahas tentang apa sih makna insya dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Alhamdulillah. Mafhum? Adunu anna naktafi bi hada al-had, insyaallah nastamir fi al-usbu al-muqbil bi'idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.